Pada tahun 1944, posisi Jepang semakin terdesak oleh sekutu karena Perang Asia Pasifik. Rakyat Indonesia pun semakin gencar melakukan pemberontakan. Kemudian, Jepang ingin menarik simpati rakyat Indonesia, berusaha membuat pribumi percaya bahwa mereka adalah pembebas dari para penjajahan pemerintahan kolonial Belanda dan sekutu. Tak hanya itu, Jepang juga masih berharap bahwa Indonesia bersedia membantu mereka dalam Perang Asia Pasifik melawan sekutu. Oleh karena itu, Jepang pun memutuskan membentuk BPUPKI, Dokuritsu Junbi Sakai, pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jenderal Komakichi Harada, tetapi dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan diganti dengan PPKI karena tugas BPUPKI sudah selesai. Namun, setelah bom atom Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat, tanggal 14 Agustus 1945. Peristiwa ini menandakan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Selain menyerah, Jepang juga dipaksa mendatangani Perjanjian Potsdam. Sekitar 1.000 tentara Jepang menyerbu istana kekaisaran karena menolak menyerahnya Jepang kepada sekutu. Prajurit yang masih setia kepada Kaisar Hirohito berhasil menghalau para penyerang. Jenderal Anami, anggota Dewan Perang yang paling tidak setuju dengan menyerahnya Jepang, melakukan bunuh diri dengan alasan menebus kekalahan tentara Jepang. Berita kekalahan Jepang diumumkan di sore hari melalui radio. Pada tanggal 15 Agustus 1945, di Laboratorium Bakteriologi Jakarta Pusat, diadakan pertemuan beberapa pemuda dan mahasiswa. Para golongan muda sudah duduk berkumpul dan bersiap-siap untuk membahas proklamasi. Apakah kalian sudah mendengar kabar terbarunya? Berita tentang apa itu, Bung? Sepertinya kami belum mendengar apapun. Tadi, aku dan Sultan Syahrir mendengar berita di radio BBC London di Bandung bahwasanya Jepang menyerah pada sekutu. Benarkah begitu, Bung? Jika memang benar, maka sekarang Indonesia memiliki kekuatan yang penuh. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tepat sekali, Bung. Bahwasanya saya meminta kalian untuk berkumpul di sini untuk memberitahu keadaan kita saat ini. Kita harus memanfaatkan keadaan kita saat ini untuk mempersiapkan kemerdekaan kita. Maka dari itu mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang karena kita akan musuhin kemerdekaan kita sendiri. Bung Darwis benar. Kemerdekaan adalah hak dari semua rakyat Indonesia. Maka kemerdekaan harus segera diproklamasikan. Sebaiknya kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutus segala kerjasama dengan Jepang dan mempercepat kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau begitu rapat siang ini kita tutup saja. Silahkan kembali ke kediaman masing-masing. Bagaimana jika Bung Darwis dan Bung Wikana untuk menemui kedua tokoh tersebut untuk membicarakan lebih lanjut dan mengemukakan hasil yang telah kita dapat. Kami di sini akan menunggu Bung Karno dan Bung Hatta untuk angkat suara. Siap. Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Muhammad Hatta, Iwa Kusuma Sumantri, dan Ahmad Subarjo juga ikut turut serta menghadiri pertemuan tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah. Silakan duduk. Ada gerangan apakah Anda berdua kemari? Begini, Bung, saudara Khairul Saleh dan Soekarno mendengar kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Maka dari itu, semua pemuda mendorong Bung Hatta dan Bung Karno untuk segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Apa yang dikatakan saudara Darwis ada benarnya. Namun, kita perlu memutuskan dan merencanakan dalam PPKI. Sebaiknya Bung Karno dan Bung Hatta memutus hubungan apapun yang berkaitan dengan Jepang. Karena kemerdekaan adalah milik kita, Bung, bukan milik mereka. Tujuan kami berdua datang sini adalah untuk mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tepatnya pada esok hari, tanggal 16 Agustus tahun 1945. Baiklah. Untuk sementara ini, saudara Darwis dan juga saudara Wikana dipersilakan untuk kembali ke kediamannya masing-masing. Kami di sini akan berundingkan apa-apa saja yang telah kalian sampaikan tadi. Assalamualaikum.
Golongan tua kembali berunding masalah proklamasi. Tentunya merundingkan apa yang sudah disampaikan oleh perwakilan golongan muda tadi. Saya rasa kemungkinan kita tidak dapat memenuhi permintaan para pemuda-pemuda tersebut karena sangat mendadak dan terlalu terburu-buru. Betul. Sebaiknya kita jangan terlalu gegabah. Kemerdekaan Indonesia tentunya sangat penting, tetapi lebih penting lagi berpikiran secara bijaksana. Sebaiknya kita mempertahankan PPKI terlebih dahulu dan mengadakan sidang kembali. Baiklah, sidang PPKI dijadwalkan pada tanggal 16 Agustus 1945. Maka dari itu, mari kita cukupkan saja rapat kali ini. Terima kasih. Ya, Terima kasih. Sementara itu, menjelang 16 Agustus 1945, tepat pukul 12 di Asrama Baperpi, Cikini 71 Jakarta, para pemuda sedang berkumpul dan dihadiri oleh Sukarni, Yusuf Gunto, Sudan Sosinggi, dan Chairul Saleh. Ini para saudara-saudara, menurut laporan dari saudara Darwis dan saudara Wikana, setelah bertemu dengan Bung Karno dan Bung Hatta, nampaknya para golongan tua tidak setuju dengan pendapat kita, meskipun sudah didesak seperti tadi. Tepat sekali, Bu. Apakah saudara-saudara sekalian punya saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bu? Bagaimana kalau di Rangas Dengklok? Itu merupakan suatu kota di kawasan Karawang, karena tempat ini juga merupakan markas peta di bawah Sudarjo Sabeno. Dan letaknya di bawah Komando Peta Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan Daiden peta yang ada di Jakarta. Para pemuda pun akhirnya menyetujui usulan tersebut tepat pukul 4. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda tertentu menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta, di bawah pimpinan Sudan Sosinggi. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada pagi hari tanggal 16 Agustus 1945. Baiklah, sekarang jelaskan apa yang terjadi. Begini, Bung. Sebelumnya kami ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada Bung sekalian, bahwasanya kami sudah menyeret kalian ke sini. Kami para pemuda sudah tidak sabar lagi menunggu bahwasanya untuk Bung sekalian mempersiapkan kemerdekaan ini agar kami bisa membedah proklamasi lebih lanjut lagi, Bung sekalian. Bukankah tempo lalu kita sudah membicarakannya bahwa kemerdekaan ataupun proklamasi akan kita bahas dalam sidang PPKI? Memanglah benar adanya. Tetapi kami semua berpendapat, mengapa harus menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa harus menunggu hasil sidang PPKI? Sedangkan kita bisa bergerak pada kekuatan sendiri. PPKI itu dibuat oleh Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan oleh bangsa Jepang. Pendapat itu memang benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita masih belum siap dan masih membutuhkan pertolongan dari Jepang untuk merdeka. Benar sekali. Kita akan mempersiapkan kemerdekaan secepatnya dan yang terpenting akan memberikan yang sebaiknya. Jadi, Bung sekalian tidak perlu khawatir dengan semua itu. Lalu bagaimana jika Jepang berbohong? Bagaimana jika Jepang hanya memberi janji manis belaka? Bajingan. Bagaimana jika Jepang tidak membantu kita? Sampai kapan kita akan menunggu, ha? Kita ini hidup jangan bergantung pada orang lain. Jepang itu bangsa lain, bukan bangsa Indonesia, ah. Ngerti nggak? Betul sekali. Bagaimana jika Jepang menjadi pengkhianat kita? Saudara-saudara sekalian. Sudah, cukup. Mari kita bicarakan ini dengan baik-baik. Sukarni, Darwis, Chairul Saleh masih bertukar pendapat mengenai proklamasi ini. Sementara itu, Sudanko bersama dengan Bung Hatta dan Bung Karno menjauh dari mereka bertiga. Mereka berunding dengan kepala tenang. Saya mengerti mengenai pemikiran kalian soal proklamasi Indonesia. Tapi saya setuju dengan pemikiran mereka, Bung. Kenapa? Karena kesempatan tidak datang dua kali. Kita pasti bisa. Kita hanya belum mempersiapkannya dengan matang. Tapi, apakah kita mampu melakukan semuanya? Pasti bisa, Bung.
Karena jika kita berusaha, kita akan menemukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang mempersiapkan pertahanan untuk mencegah penyerangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak setuju dengan proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Setelah selesai perundingan di Rengasting Clock, semua golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 23.00 WIB, rombongan tiba di Jakarta. Sekarang kita butuh tempat untuk membahas naskah proklamasi. Tetapi hari ini sudah malam, dan Jepang pun pasti tidak akan mengizinkan kita untuk melaksanakan kegiatan di malam hari ini. Apalagi kalau mereka tahu bahwa kita akan membahas naskah proklamasi. Baiklah, bagaimana kalau kita meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda? Oke. Lanjut. Maaf mengganggu malam-malam begini, tetapi kami memerlukan tempat untuk mempersiapkan hari kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah itu? Wah, saya turut berbahagia. Silakan kalian gunakan ruangan. Saya bisa menjamin keamanan kalian untuk membahas teks proklamasi di sini. Terima kasih, Pak Perwira. Perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 04.00 WIB, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di Rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun, kemudian timbullah persoalan tentang siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh PPKI. Memang kenapa? Lantas, siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga dari Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur dari pihak bangsa Jepang. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh kalian semua yang hadir di sini? Seperti Amerika yang menandatangani deklarasinya. Jangan. Kita tidak boleh mengikuti Amerika. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana dengan Bung Karno? Karena berkat jasa-jasa Indonesia, maka atas nama bangsa Indonesia, bagaimana para hadirin? Apakah setuju? Sayuti Melik pun mengetik teks proklamasi. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4:30. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani di saat yang menguras pikiran seperti ini. Iya Pak, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kemudahan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Tapi bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bagaimana jika Ibu saja menjahitkan bendera? Tapi Ibu tidak punya kain, hanya ada kain warna merah dan putih. Bagaimana? Tahu Pak, buatlah bendera yang sederhana. Baiklah Pak. Oh iya, Ibu punya ide. Bagaimana kalau benderanya kita namakan Sang Saka Merah Putih? Ide yang bagus. Lihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Tokoh-tokoh perjuangan Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu Mr. A. Maramis, Hos Cokroaminoto, Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, M. Tabrani, dan lain-lain. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang lentang. Soekarno membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi. Dengan ini, kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! 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 Merdeka!